Ya, dengan temanya ini kan saya bertanya siapa Tuhan menurut Yesus. Anda sebagai orang Kristen kan Anda menjelaskan kan? Gitu. Silakan. Silakan, siapa Tuhan menurut Yesus? Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav sendiri, Bang. Itu Tuhannya Yesus. Yesus adalah Yod-Heh-Vav itu sendiri, Bang. Berarti Yesus juga Tuhan sendiri. Nah, ya, Yesus memang Tuhan, Bang, dan satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah. Coba baca Matius 11:25 kalau begitu. Apa bunyinya? Kamu bisa ndak open cam biar kita enak diskusinya kan? Biar saling kenal. Kayaknya kita baru bertemu nih. Gini aja lah, Bang. Yang penting kan data ayatnya kan. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Matius berapa, Bang? dia belum siap. Ya. Silakan. Matius 11:25. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya, Nah, bagaimana kamu menjelaskan saya ayat itu? Silakan. Bapa itu menurut perkataan Tuhan Yesus sendiri ada di dalam dirinya, Bang. Jadi Bapa itu bicara tentang Allah yang adalah roh yang tidak terbatas itu, yang adalah rohnya sendiri. Gitu. Pada Karena waktu di itu, kekristenan itu Allah. pada waktu Ya, itu berkatalah Yesus. Yang berkata siapa? Yesus, Bang. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kata Tuhan situ merujuk kepada Bapa atau kepada Yesus? Yesus itu Bapa itu sendiri kan. Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Allah, maka kamu akan mati dalam dosamu. Coba Destin buka Yohanes 14 nomor 1. Di situ ada dua atau ada berapa coba? Di situ ada dua. Pindah lagi nih. Ya coba pindah 14 nomor 1. Bukan, saya mau cari tahu kamu dulu. Di mana? 14 nomor 1. Yohanes 14 nomor 1. Yohanes 14 nomor 1. Bentar ya. Semangat ya. Semangat ya dia. Ya. Semangat ya. Ya. Iya. Gitu, kalau terbukti bahwa agama Destin itu benar, maka saya sama satu keluarga siap mengikuti karena kami butuh keselamatan. Tapi terbukti bahwa agama saya yang benar, maukah Destin dipersatukan oleh Tuhan? Sebenarnya. Tapi kan di Abang dia nggak ada Tuhan kan, adanya Allah. Iya, nanti baru kita bahas ke situ. Abang mau jadi 14 nomor 1 dulu. Iya, 14 nomor 1 dulu. Nanti baru kita bahas. Oke. Yohanes 14 nomor 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terus? Ada berapa yang harus kita percaya situ? Ya, kan Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Saya tidak tanya itu, yang saya kan Bapa itu di dalam Yesus. Yang begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaan saya di situ, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Iya, Allahnya Israel itu adalah Yesus yang sudah datang ke bumi, Bang. Jadi orang Israel itu yang saya tanya. Destin, cantik, baik hati, tidak sombong, pintar menabung, pintar berhutang. Ya. Ingat. Sebentar, kasih aku kesempatan menjelaskan boleh, Bang? Boleh, saya baca ulang sekali lagi ya. Kan saya baca ulang sekali lagi. Boleh nggak aku menjelaskan? Ya. Boleh, saya baca ulang sekali lagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Silakan. Ya, jadi misalnya gini, Bang. Percayalah kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Bukan berarti 3, Bang. Tetapi itu adalah penegasan bahwa Allah Abraham itu namanya Yod-Heh-Vav, Allah Ishak itu adalah Allah yang sama dengan Allah Abraham, Allah Israel itu adalah juga Allah Abraham. Jadi penegasan, Bang.
Jadi kalau bangsa Israel itu kan di sudut pandang Yahudi kan mereka percaya Allah itu roh tuh, ya kan? Nggak bisa dilihat. Makanya ketika Yesus datang ke bumi kan, ketika ada murid-murid yang tahu dia siapa kan dia bilang jangan beritahukan kepada orang dulu. Karena Tuhan Yesus mau memperkenalkan bagaimana cara mengenal Allah itu dengan benar, yang adalah dirinya sendiri. Gitu Bang Loding. Makanya dikatakan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, Elohim yang dimaksud di sini kan Yod-Heh-Vav-He sendiri yang berbicara kepada Musa sesuai dengan Shema Israel ulangan 6 ayat 4 bahwa Yod-Heh-Vav-He itu adalah satu-satunya Allah bagi bangsa Israel. Gitu, Bang. Oke, baik. Boleh saya kasih pertegas sedikit ya? Kita ganti-gantian saja ya. Oke, begini Destin. Pertanyaan begini. Destin, pertanyaan saya, Destin simak ya. Di situ kan tertulis perikopnya rumah Bapak. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Loding, percaya juga kepada Destin. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaan yang saya sampaikan di situ, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada berapa? Percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Berarti ada berapa yang harus kita percaya? Silakan. Jadi gini Bang, jadi satu bentuk perintah iman di sana bukan dua objek iman yang terpisah. Kalau dilihat di kalimatnya, ya. Makanya di Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, iman itu hanya boleh diarahkan kepada siapa? Yod-Heh-Vav-He. Jadi Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa percaya hanya kepada Yod-Heh-Vav-He itu, tetapi dia sendiri menyatakan pekerjaan-pekerjaan dan dia juga menyatakan atribut-atribut Yod-Heh-Vav-He itu ada pada dirinya sendiri. Makanya dia mengatakan dikonfirmasi di Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Makanya dikatakan Bang, bukan memisahkan tuh Yohanes 14 ayat 1, tetapi justru menegaskan percaya kepada Allah dan percaya kepada dia yang sudah dilihat oleh manusia yang menyatakan dirinya dalam daging. Karena Yohanes itu kan dikatakan itu menjadi daging Bang. Jadi kalau udah dilihat nih, ya kan? Silakan Bang. Oke, Destin, sekali lagi Destin mutar-mutar, ada istri saya di samping loh. Lama-lama saya nikahi kau. Sekali lagi mutar-mutar. Begini Destin, janganlah gelisah. Nggak mungkin Bang, mustahil Bang. Iya. Oke, janganlah gelisah hatimu wahai Destin. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Jadi gini Bang, ayat itu harus dijelaskan juga dengan konfirmasi Yesus sendiri. Jadi Allah itu dipanggil Bapa sama Israel, itu ada di dalam dirinya Bang, itu bicara tentang rohnya Bang. Jadi kalau misalnya bangsa Israel itu kan ada yang percaya dan ada yang tidak. Nah yang tidak itu begini Bang, melihatnya kok bisa kelihatan sih kok seperti manusia, kan itu membuat mereka tidak percaya. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Percaya kepada Allah yang Elohim itu Yod-Heh-Vav-He itu, di ulangan 6 ayat 4 itu. Nah karena kalau kamu mau melihat aku, kamu mau melihat Bapa, kamu itu sudah melihat aku. Kenapa? Karena Yesus itu adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan itu Bang. Iya, jadi ada poinnya ada berapa yang harus kita percaya situ? Poinnya ada berapa? Satu, gini, dua, Bang, apa? Gini Bang, iya. Allah itu yang dikatakan Yesus di sini adalah Allah yang adalah roh itu, which is itu adalah roh dia sendiri Bang, gitu. Jadi jangan ada dua pribadi, sesuai konfirmasi yang tadi Bang. Begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada dua. Dengar dulu ya, ada dua yang kita harus percaya di situ. Oke, percaya kepada Allah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25 tadi yang kamu baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42.
Ya Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jika kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal, dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke, dalam Yohanes 17:3, untuk mendapatkan hidup yang kekal, berarti kita harus percaya Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Silakan. Assalamualaikum Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Halo Desti, salam kenal Desti. Saya persiapan maghrib. Oke, salam kenal Papi Gembala. Ya, sehat-sehat ya Ya. Desti ya. Lanjut. Nah, sama-sama doa yang sama, Pak Papi Gembala. Oke, jadi aku coba jelasin lagi ya Bang ya. Jadi ketika Abang bilang Allah itu satu-satunya pencipta langit dan bumi, Abang tadi kan ambil ayat yang dari situ kan, penguasa langit dan bumi dari perkataan Yesus. Ya, Tetapi 11:25. kita harus lihat lagi ya bagaimana ayat itu menjelaskan. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Sang Firman yang adalah Yesus itu sendiri itu yang menjadi daging, menyatakan diri dalam daging. Dikatakan di sana, ia telah ada di dalam dunia tetapi dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Benar, seperti Bang PST Loading tadi bilang, Bapak itu memang betul. Dia adalah pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Tetapi faktanya di Kolose 1 tadi sama Yohanes tadi, Yesus declare bahwa Yesus itulah pencipta langit dan bumi itu. That's why tadi penjelasanku ketika Yesus mengatakan percaya kepada Allah, percaya ke Bapakku, Yesus sedang berbicara tentang Allah yang adalah roh itu adalah roh Dia sendiri. Makanya kan dikatakan Yesus itu adalah roh yang datang ke Maria menjadi anak, menjadi daging seperti manusia. Tetapi siapakah Dia? Yesaya 9 ayat 5 mengatakan bahwa sang putra yang lahir itu, sang anak itu adalah El Gibor, Allah yang perkasa itu sendiri. El Gibor bagi Israel itu cuma Yod-Heh-Vaveh doang satu-satunya, dan Dia itu adalah Raja Damai, sang penghibur gitu, dan Dia adalah ya juru selamat itu di Lukas 2 ayat 11. Juru selamat itu cuma ada satu-satunya, ndak ada dua. Makanya di perjanjian lama Yod-Heh-Vaveh itulah sang penebus satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Makanya Dia mengatakan tidak ada Allah dibentuk sebelum dan sesudah aku. Nah, makanya ketika Dia datang ke bumi, Yesus juga kan memperkenalkan bagaimana karakter Allah itu, bagaimana Allah itu sesungguhnya. Which is pada akhirnya Dia menyatakan juga bahwa memang Dia adalah Allah itu. Dia berbicara tentang Bapa pada saat pengajarannya dengan murid-murid. Gitu Bang. Baik. Oke, makasih. Oh, ini cerdas ini Desti, cerdas. Beda kalau Masih yang lain-lain. belah juga Ya. Bang. Ini menarik ini ya. Jadi kayaknya Desti ini memang pembaca Bible. Saya suka gitu kan. Cuman mungkin ada sedikit cuman ada sedikit-sedikitnya aja. Karena Matius 11:2 yang tadi dibacakan di 14:1, saya suka sekali ayat itu, indah sekali ayat itu kan. Janganlah gelisah hatimu Dinda Desti kan. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Mau tidak mau, kalau secara kita baca di situ ada dua entitas yang harus kita percaya ke Allah dan Yesus ya. Kemudian tadi Pastor Lodi membawa ke 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Artinya percaya kepada Allah sebagai apa? Tuhan langit dan bumi. Tapi disukai itu nggak ada masalah karena Desti menganggap Yesus itu yang turun ke dunia adalah Bapa itu sendiri. Nah, pertanyaan yang timbul sangat mudah. Karena pertanyaan yang saya tadi juga menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Diciptakan oleh Dia. Gitu. Baik. Oke. Boleh nggak saya bertanya satu aja? Kamu buka Yohanes 5:30. Silakan. Yohanes 5:30. Ya. Sorry agak lama ya Bang, aku satu Nggak apa-apa, device nggak apa-apa. soalnya. Kita saya juga. Cuman Bible sih saya agak hafal aja.
berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, Oke. silakan Bang. Pertanyaan yang saya timbul di sini, siapa yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Silakan. Siapa ya? Bukan mengapa. Siapa? Silakan. Sorry Bang, agak putus-putus, boleh diulangi? Aku putus tadi. Pertanyaan saya, siapa yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bukan mengapa ya? Bukan. Siapa? Silakan. Apa ya? Yang Halo, tes. Halo. Ya, Aku lanjut, yang lanjut, nge-lag lanjut. atau Lanjut, belum pakai silakan. gembala ini? Aman. Halo, Lanjut, halo. lanjut. Ya, halo, lanjut. Lanjut. Sorry nge-lag teman-teman. Aku Aman nge-freeze, kok. aku lihat Kedengaran pakai kok. gembalanya. Oh, saya ya. Tadi diulangi Ya, biasa pertanyaan memang. teman. Aku kayaknya sinyalnya nggak Pertanyaan enak. saya. Ya, diulangi. Bang. Oke, pertanyaan saya, siapa yang tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Siapa ya? Bukan mengapa. Silakan. Iya. Di sini di Yohanes 8 ayat 28, Yesus berkata, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa dari dirinya sendiri. Bukan mengapa ya? Silakan. Nah, artinya Bang, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa? Makanya dia katakan Bapa itu di dalam Dia. Apa kata Tuhan Yesus? Bapa di dalam akulah yang melakukan pekerjaan itu. Jadi dia berusaha untuk bagaimana murid ini berusaha nih untuk memahami siapa Yesus ini. Karena kan Tuhan Yesus mengatakan itu mengapa? Bapa di dalam Itu akulah. mengapa? Itu mengapa? Saya tanya siapa? Saya tanya siapa Gini yang Pak, tidak dapat Yesus sendiri berbuat mengatakan apa-apa dari dirinya sendiri? Ya, silakan. sebentar Pak, untuk menjelaskan Alkitab kan kita nggak bisa satu kalimat berhenti, ya kan? Iya, silakan. Ketika Yesus berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, kan itu juga sering kan? Aku tidak dapat Ya. berbuat apa-apa dari Ya. diriku sendiri. Artinya apa? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tetapi Bapa di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan itu. Artinya apa? Yesus sedang mengajar orang-orang Yahudi bahwa Allah yang adalah roh itu ada di depan mereka. Allah yang di dalam roh itu, itulah roh Yesus itu sendiri. Karena faktanya, Bapa yang Tuhan Yesus sebut itu adalah mengenai rohnya sendiri, mengenai dirinya sendiri, Bang. Nah, begitulah metode pengajaran Yesus kepada murid-murid itu, banyak perumpamaan, banyak metafora, banyak untuk mengajak untuk logika berpikir, sehingga mereka akhirnya mengalami pendalaman lebih dalam untuk kenal Dia. Gitu, kan? Simak gak pertanyaan saya, Dinda? Siapa? Gini Pak, artinya Pak, begini Pak. Gini Iya, Pak, artinya perkataan Yesus itu adalah perkataan Bapa itu sendiri, Pak. Nah, berarti Bapak Enggak, tidak Pak. bisa berbuat apa-apa. Artinya, Bapak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oke? Begini Pak, Iya, Yesus iya, itu iya. sedang memberitahukan bahwa apa yang dia lakukan itu Pak adalah apa yang Allah lakukan sendiri, Bang. Misalnya mengampuni dosa. Itu pekerjaan itu Bapa yang lakukan. Itu Gini, Bang. Bentar, Bang. No. Bentar, Bang. Aku kasih tahu dulu. Aku kan Kristen nih, Bang. Aku kan berhak Iya, jelasin nggak apa-apa. dong. Silakan. Gampang kok. Ya, Jadi silakan. begini, ketika Tuhan Yesus berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi at the moment dia juga bilang Bapa yang di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Orang-orang melihat Yesus itu menyembuhkan, membangkitkan, mengampuni dosa, ya kan? Memberikan biji mata baru yang lahir sejak buta, membuat orang berjalan yang lumpuh sejak lahir. Nah, itu adalah pekerjaan siapa? Orang kan melihat Yesus yang melakukannya, tapi Yesus berkata apa? Bapakku yang melakukan pekerjaan itu, Bang. Jadi artinya apa? Yesus itu sedang mengajarkan ke orang-orang, di depan kamu ini loh, Tuhan yang sudah datang itu loh. Cuman kamu nggak kenal. Makanya di Yohanes dikatakan kan, dia sudah datang ke dunia, tetapi umatnya itu nggak kenal dia. Dia sudah datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak mengenal dia. Makanya Yesus mengatakan,
aku bukan dari bawah nih, aku dari atas. Jadi itu yang berusaha Tuhan Yesus mengajarkan mereka pola berpikirnya supaya mereka itu mencari and want to know siapa Yesus. Gitu. Ada yang ketemu, ada yang kenal, tetapi ada yang menolak. Gitu, Bang. Maka di Yohanes 14 ayat 10 apa katanya? Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya kan? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, kata Tuhan Yesus lagi. Tetapi apa kata Yesus? Tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini kita harus di Yohanes 14 ayat 10 ini, Bang, kita bisa menggali lebih dalam sehingga kita paham apa maksud Yesus di sini. Artinya, gue loh Elohim itu, gue loh Yod-Heh-Vav yang udah ke bumi itu buat apa? Buat menggenapi janji kan, menyelamatkan manusia. Gitu, Bang. Silahkan, Bang. Oke, saya kasih permudah. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan saya sangat mudah. Yang berkata itu Tuhan langit dan bumi atau bukan Tuhan langit dan bumi? Silakan. Oke, sekarang gini, Bang. Sebelum aku menjawab langsung to the point, saya ulangi lagi ayat Yohanes 14 ayat. Yang merah. Kita bergerak dulu dengan judul aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, ya kan? Pertanyaan Abang, siapa tuh yang nggak bisa berkata-kata tuh, ya kan? Nah, kita baca Yohanes 14 ayat 10. Firman menjelaskan firman, Bang. Jadi nanti Abang bisa lihat Destiny nggak pakai opini dan narasi sendiri. Yohanes 14 ayat 10. Tidakkah engkau percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri. Nah, ini tadi ekuivalen dengan ayat yang Abang ambil. Nah, ini ada kelanjutannya, Bang. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus lagi berbicara tentang. Kenapa Bang ketawa, Bang? Aku lagi baca ayat. Ini kebenaran loh, Bang. Yohanes 14 ayat 10. Kan istri saya ini loh, istri saya senyum-senyum, bukan kamu itu loh. Lanjut. Oh, oke. Itu Bang, Yohanes 14 ayat 10, Bang. Jadi aku nggak mau bernarasi, biarkan firman yang menjelaskannya. Gitu, Bang. Ya, silakan. Tolong ya narasumber Islam, kalau orang lagi baca firman Tuhan jangan ketawa. Jadi Ya. makanya Jangan ketawa. Yohanes Tolong diblokir aja Abang itu yang lagi di bawah. ngomong atau Moderator. aku tetap delay nih. Ya, yang moderator ya, host ya. Moderator itu kalau yang ketawa-ketawa itu dia diblok aja deh, enggak konsen kita ini. Ini firman Tuhan loh. Silakan. Pertanyaan saya, siapa yang tidak dapat berbuat apa-apa? Siapa? Oke, Bang. Bukan mengapa ya. Silakan. Kan tadi aku udah bilang, Bang, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dalam aku loh yang melakukan pekerjaannya. Gitu, Bang. Artinya apa? Murid-murid itu lagi diajar untuk mengenal bahwa Yesus itu bukan manusia yang disembah sama Allah Israel, sama Elohimnya Ishak Yakub yang bernama Yod-Heh-Vav. Gitu, Bang. Abangku yang baik hati. Berarti Bapak tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bapak itu roh Yesus sendiri, Bang. Kan Yesus mengatakan, Oke, roh Bapa saya di ikut. dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Oke, artinya daging tanpa roh tidak bisa apa-apa, betul? Daging tanpa roh, Bang, bisa diulangi agak ngelek. Bang, bisa cari artinya ulangi. artinya di sini daging tubuh ini tanpa roh dia tidak dapat berkata-kata, betul? Tubuh tanpa roh dia tidak dapat berkata-kata. Betul? Jadi gini, Bang, kehidupan Iya, Yesus silakan. itu sendiri, ya, rohnya Yesus itu sendiri, itu adalah Bapa itu sendiri, Bang. Gitu, Bang. Nah, artinya ketika Yesus berkata demikian, apakah Bapa juga ada di dalam dirinya? Of course dong, karena kan rohnya Of Yesus. course. Baik. Lalu Yes. yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ini siapa? Yesus kan sedang mengajarkan murid-murid bagaimana mereka mengenal bahwa Yesus itu adalah Allah itu. Artinya Berarti- Yesus itu bukan manusia artinya, yang mereka lihat, sabar. tetapi adalah Allah Berarti- sendiri, Bang. Artinya Allah tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sepakat? Bang, ini kan aku sudah bahas di dalam aku yang melakukan pekerjaannya. Kenapa Abang menarik kesimpulan tidak dapat? Padahal jelas-jelas. Oke, lalu di sini siapa Bapa yang tidak dapat? Dia melakukan. Lalu siapa yang Bang, tidak dapat Yesus berbuat itu apa-apa lagi dari ini, dirinya Bang. sendiri?
Jadi gini bang, Yesus itu sedang mengajar bang. Ini kan Alkitab ini kan sastra tinggi nih bang, penuh dengan Iya, metafora, makna, dan orang harus keep on searching. That's why aku buka ayat untuk menjelaskan. Ketika abang bilang berarti Bapak nggak bisa dong berbuat apa-apa. Tapi faktanya tadi aku sudah baca di ayat, Bapak yang di dalam aku loh yang melakukan pekerjaannya. Ya lalu siapa Padahal mata itu? manusia yang melihat, gini bang, padahal Gini, mata Des. manusia yang melihat, Des, di sini membangkitkan sebenarnya- orang mati itu yang ya. Di sini sebenarnya kita tidak perlu, saya Papi Gembala ini tidak perlu orang cerdas, tapi orang yang jujur gitu. Karena orang cerdas itu tidak belum tentu jujur, tapi orang jujur itu bisa dia cerdas. Tapi saya kasih nggak tanya. bisa Pak diajak menyangkali yang tertulis Pak. Oke, Karena Yohanes coba. 14 ayat 10 kan menjelaskan yang Bapak minta. Yang Oke. ayat harus menjelaskan ayat Pak di Oke, keterangan silakan saya. dibaca ayat itu sampai selesai. Yohanes 19:30. Dibaca sampai selesai. Yohanes Yang tadi aku tidak dapat Yohanes berbuat apa-apa. 15:30. Bentar ya. Yohanes 5 ayat 30. Oh, sorry 5. Yohanes 5:30. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, silakan Bang. Siapa aku, siapa dia? Adalah Yesus berbicara tentang Allah yang adalah Bapa itu yang dikenal oleh Israel, yang Allah adalah Roh itu. Loh, bukannya dia sendiri adalah Bapa? Karena kan Yesus tidak pernah mengatakan akulah Yod-Heh-Vav-Veh. Justru dia ketika muridnya tahu dia Mesias, dia mengatakan jangan dikatakan dulu ke orang-orang. Kan dia Jadi bilang, Yesus akulah dia. Akulah dia. Iya, nanti itu Pak di ayat yang lainnya. Jadi dia akan menjelaskan. Ini dia ceritakan ke orang-orang. Gimana ya, Des ya? Sorry. Karena di dalil lain, jadi gini Desi, coba kita buka di Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidupnya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi di sini mau tidak mau, suka tidak suka, tetap ada dua keberadaan. Ada Bapa, ada anak. Karena Bapa mempunyai kehidupan sendiri, anak pun juga mempunyai kehidupan sendiri. Makanya kamu nanti stuck di Yohanes 5:30. Saya akan bertanya Enggak sih, kembali, Bang, akan kamu stuck. tidak akan bisa menjawab. Kalau kamu menjawab ini, langsung kau jadi Tritunggal. Karena ini ayat Enggak sih. mati. Coba aja, Bang. Coba kamu jujur. Siapa yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Jujur. Siapa itu? Yesus berkata di ayat itu dia tidak dapat berbuat apa-apa sendiri, tetapi dia menjelaskan Bapa di dalam dia yang melakukan pekerjaannya, Bang. Aku nggak bisa menyangkali kitab suci, Bang. Dari tadi aku udah baca berulang kali, Bang. Artinya, Abang kan menjelaskan dari asumsi, sementara aku membuktikan dari firman Tuhan. Stylenya tidak beda, apa-apa. Bang. Style kita beda, Bang. Boleh nggak Yesus itu berkata tanpa ada roh di dalamnya? Kan nggak boleh, nggak bisa, kan gitu. Nah, yang berkata aku Karena, tidak dapat berbuat gini, Bang. apa-apa dari diriku sendiri ini, Bapa atau bukan Bapa, itu aja. Nah, jadi begini Bang, orang seperti abang itu yang dihadap Yesus itu ada banyak. Ada orang Farisi, ada orang Saduki, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, tua-tua, imam-imam, orang-orang biasa, Yahudi, orang-orang Samaria, orang-orang Gerasa, orang-orang yang nggak kenal dia, tetapi ada yang kenal dia Bang. Ada yang memahami apa yang dimaksudkan Yesus. That's why Yohanes, ini ya, the whole Yohanes, nanti abang bisa lihat. Abang kan dari tadi bawa aku ayat Yohanes. Kalau abang baca mulai dari ayat 1, di situ jelas-jelas Yohanes memulai catatannya dengan menyatakan bahwa Yesus itu adalah sang pencipta segalanya. Tidak ada segala sesuatu yang diciptakan kalau tidak di dalam dia. Dia adalah pencipta itu. Dia memulai tulisannya dengan itu, Bang. That's why kita bisa masuk lebih dalam mengenai bagaimana pengajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan sastra tinggi, perumpamaan, metafora. Dia harus berhadapan dengan logika-logika para Farisi, ahli-ahli Taurat. Bagaimana mereka akhirnya apa? Berakhir dengan kekalahan dan ingin membun-bunkan. Nah, that's why itulah gaya bahasa pengajaran Yesus. Akhirnya ada yang menemukan dia, mengenal dia secara gitu, Bang. Tetapi bagi orang yang tidak mengenal dia, yang selalu
emang kamu siapa? Kamu kan anak Yusuf. Kan ada yang begitu juga, Bang. Berarti ada ini dong, kamu bukan Allah. Kamu menghujat Allah, kok kamu bisa mengampuni satu-satunya. Ya lagi seperti itu, Bang. That's why aku memilih menjawab Abang itu dengan mengambil nih, misalnya berkata dia tidak apa-apa dari diri, terus Abang lemparkan pertanyaan mengatakan kalau Bapak nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya dong. Kan namanya roh itu kan nggak bisa juga tanpa dia gitu kan ibaratnya. Gini kan? aja Destin, Pemahaman gini Abang. aja. That's why aku buka Yohanes 14:10. Oke. Sabar. Jangan ke John 14:10 dulu. Biar kita kelar di sini. Kalau enggak kita pindah ke yang lain karena bisa stuck di sini. Yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ini Bapa atau bukan Bapa. Itu aja. Silakan. Nah, yang berkata itu Yesus sendiri yang hadir dalam daging, tetapi rohnya Iya, Yesus kan Bapa. itu sama Israel, Itu kan kita tetapi mereka tidak mengenalnya, Bang. Iya, Yes. Yesus kan menurut kamu Of course. Bapa. Oke? Oke? Yes. You know? Oke? Nah, yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ini Bapa atau bukan Bapa? Please. Dia hadir dalam inkarnenya yang disebut dengan anak manusia. Oke. Ya. Kenapa, Bang? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada di Yesaya 9 saya ayat 5, Bang. Faktanya ada Saya di nggak Yesaya nanyain 9 ayat 5. inkarnenya. Anak yang lahir itu, kan aku tadi bilang. Enggak. Saya kan tidak Yesus dari berbicara inkarnenya. Bang. Saya tidak bicara Kalau Abang prosesnya. lepaskan Yesus dari gini, Bang. Gini, Bang. Kalau Abang lepaskan Yesus dari inkarni Yod-Heh-Vav-He, itu di luar Alkitab, Bang. Nggak bisa dipisah-pisahkan, Bang. Dia hadir sebagai apa? Disebut anak manusia, anak domba. Itu sebutan-sebutannya. Dia disebut apa? Anak Allah. Itu adalah apa? Yod-Heh-Vav-He, roh yang menjadi daging, Bang. Tetapi dia adalah Bapa itu sendiri yang datang. Yesaya 9 ayat 5, anak yang lahir itu apa namanya? Bapa yang kekal loh sebutannya. Itu fakta, Bang. Yesaya 9 ayat 5, abangku yang baik, abangku sayang. Iya, berarti yang tidak dapat berbuat apa-apa ini adalah Bapa, betul? Asyhadu. Aduh, sini. Ulangi. Artinya Sorry, yang ulangi, tidak Bang. dapat, oke. Artinya yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri adalah Bapa, betul? Enggak dengan Alkitab, Bang, pengambilan kesimpulan Abang. Jadi bukan Bapa. Sebenarnya kalau aku lihat sih, jujur ya, jangan marah, Abang macet loh di sini. Memang agak susah kalau orang-orang berhadapan dengan orang yang salah struktura, Bang. Enggak. Yang macet karena siapa? tadi kan sudah aku baca. Gini, Bang, tadi kan gini, Bang, Abang itu macet loh. Kenapa Abang nggak bisa saya move on macet. topiknya? That's why. Oke, nggak apa-apa, saya macet nggak apa-apa. Tepuk tangan dulu ya. Saya macet ya. Soalnya Yesus Nggak itu apa-apa. kan dipanggil Bapa sama Israel. Gitu. Baik, baik. Kita maju sedikit ya. Kita Iya. maju sedikit teman-teman ya. Harusnya Kita maju move on sedikit. dong, Bang. Kan aku udah Move baca on. yang tertulis. Oke, tadi kamu bawa saya ke John Oke, ya, siap. ke Yohanes ya. Oke, siap Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman adalah Allah, betul? Oke, ingat Firman itu adalah Ya. Allah. Allah di situ siapa? Allah itu siapa? Bukankah dia adalah Bapa? Ngelek lagi nih. Bentar. Cek. Halo? Bang, ulangi, Bang. Sorry, Bang. Ulangi, Bang. Ini Oke, sinyalku saya bawa ke John. Ulangi, Bang. Oke. Ulangi pertanyaannya, Bang. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah Firman dan Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Di sini Allah itu Bapa atau bukan? Pada mulanya adalah Elohim. Elohim itu hanya satu, Bang, yang disembah Israel. Namanya Yod-Heh-Vav-He. Oke, berarti yang di situ Yod-Heh-Vav-He adalah Tuhan langit dan bumi, betul? Yod-Heh-Vav-He, betul? Iya, Yesus juga, Bang. Kan dikatakan di Yohanes, Yesus itu pencipta langit dan bumi. Baik. Saya langsung ke Yohanes 1:14 karena biasa langsung ke sini. Firman itu telah menjadi Siap. manusia atau sak, ya, daging ya. Pertanyaan saya,
Yes. Yang menjadi manusia ini Yod He Vav He atau firman-Nya Yod He Vav He? Silakan. Ya, di situ siap Bang. Oke. Di situ Bang, firman di situ harusnya sang firman karena sesuai dengan teks aslinya dia itu hologos. Itu adalah gelar bagi Yod He Vav He itu sendiri, ya. Jadi dia disebut juga sang nama, sang firman, ya. Banyak sebutannya untuk mengatakan dia Yod He Vav He itu menjadi daging. Itu benar sekali tadi Abang ambil ayat saks. Jarang sekali orang Kristen aja jarang Bang itu pakai itu. Dan aku thank you juga Abang bilang itu. Jadi Allah yang adalah roh itu, si sang firman itu, jadi karena sejak semula kan Bang, kalau di perjanjian lama kehadirannya Allah itu dinyatakan dengan apa? Kehadiran dia itu dengan dia juga berbicara ke orang-orang itu dengan aku berfirman, firman Tuhan. Jadi bukan di sini sekedar kayak perkataan seperti kata orang-orang, no. Tetapi sang firman itu adalah gelar, sebutan bagi sang pribadi itu, di mana sebutan itu, gelar itu melekat ke dirinya sendiri, yang adalah Elohim itu, Allah Israel itu. Makanya dia itu adalah Allah itu, gitu loh Bang. Nah, Allah itu menjadi manusia. Oke, sementara itu dulu Bang, boleh dilanjut Bang. Pertanyaan saya mudah, Destin. Yang menjadi sak ini Yohanes 1:14 itu Yod He Vav He atau firman-Nya Yod He Vav He? Silakan. Tadi aku udah jelasin Bang. Firman bukan kata-kata, tetapi sang firman itu adalah gelar bagi yang pemilik pribadi itu, pemilik gelar itu Bang. Hologos di situ sang firman Bang, bukan kata-kata, berarti sang tapi firman, gelar ya? pribadi itu. Berarti sang itu firman adalah yang Yod He Vav He menjadi sendiri, sal. Bang. Berarti bukan Yod Iya, He itu Vav Yod He. He Vav He. Sang firman ini dia itu kan disebut Elohim, sama sang firman ini itu namanya Yod He Vav He Bang. Allah Berarti Abraham, yang menjadi Allah berarti yang menjadi sak ini Bang. adalah Yod He Vav He. Atau firman-Nya Yod He Vav He. Coba ulangi Bang. Yang menjadi daging ini sak Yohanes 1:14 aku rasa- Yod He Vav He sabar ya kan, firman itu telah menjadi sak daging ya. Kalau di itu kan manusia ya kan. Nah, pertanyaan saya sangat Sang mudah. firman ya Bang, sang firman ya Bang. Yang menjadi sak ini sang firman atau Yod He Vav He? Sang firman itu sebutan Yod He Vav He Bang. Itu pribadi itu sendiri, membawa pribadi itu sendiri Bang. Sang firman itu kan pribadi. Misalnya nih, Papi Gembala, aku sebutkan Papi Gembala namanya. Terus kan aku bilang kan, Papi Gembala ini kan punya ini nih, punya sebutan nih. Misalnya nih, abangku gitu kan. Abangku gitu kan. Misalnya abangku yang bertopi kuning itu menjadi daging. Kan sama aja Bang. Jadi yang penting menyatakan pribadinya siapa Bang. Jadi sang firman itu menyatakan pribadi siapa. Itu Bang yang penting. Baik, berarti Yod He Vav He yang transenden ini menjadi daging. Betul? Yes, betul. Betul. Yes. Berarti dari transenden menjadi imanen, betul? Nah, terus sekarang Allah itu adalah roh, kemana dia? Allah Karena dia itu sudah menjadi imanen. daging Bang. Roh itu berarti yang menjadi daging transenden. Bang pada saat dia ria kan? Berarti yang transenden ini sudah tidak ada karena Atas sudah Maria. menjadi imanen. Bang, abang nge-freeze nih aku lihat nih Bang. Suaraku jelas nggak? Jelas. Berarti yang Aku kayaknya kalau ngomong jelas, tapi kalau dengar abang kayak agak nge-freeze. coba kamu agak geser sedikit. Iya, coba bentar ya. Berarti yang transenden ini sudah menjadi imanen, betul? Lanjut dulu Bang, lanjut. Ya, karena kamu bilang Yod He Vav He itu kan roh, ya kan? Nah, roh ini membentuk dalam keadaan daging, nampak dia kan? Nah, pertanyaan saya, Kelihatan menyatakan diri. menyatakan diri dalam daging. Pertanyaan saya, masih ada nggak Yod He Vav He yang berbentuk transenden? Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah. Jadi seluruh kepenuhan Allah ini bicara apa? Berdiam, benar-benar imanen, tidak berkurang. He's the central everything. Dia sang sumber itu. Jadi baik tubuhnya itu dari roh itu sendiri, roh di dalamnya. Terus apa yang dilihat sama manusia, ada mata, hidung, telinga, itu dari roh itu sendiri Bang.
Oke, berarti full Bukan dari ya, hasil full. hubungan biologis. Oke, full. Pertanyaan saya, Destin, siapa yang di sorga? Ya. Siapa yang di sorga? Yesus itu maha hadir bang, maha kuasa bang, dia mengetahui segala sesuatu. Gimana? Sebentar bang, sebentar bang. Sebentar bang. Iya. Anda Silakan. harus tahu ketika aku mengatakan dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah, artinya roh, tubuh, jiwa itu total. Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika abang bilang di mana surga kosong, di mana ada kehidupan, karena dia adalah Zoe itu, hidup itu sendiri, terkoneksi ke dia bang. Makanya dia maha Berarti- hadir. Di mana ada kehidupan, di situ ada dia. Allah maha hadir. Artinya, Destin, di sorga ini masih ada Yat Hepape. Dia maha Yang hadir. transenden. Kemanapun dia kehendaki, dia maha hadir. Apa itu Di- maha hadir? Gini bang, di firman Tuhan dikatakan, kemanakah aku bisa menjauhi rohmu Tuhan? Di dunia orang mati pun kau ada. Kan kata Tuhan, di atas, di langit, di bumi, di bawah, di mana-mana. Allah itu maha hadir bang. Tetapi dia datang ngapain? Dia mengosongkan dirinya dalam arti dia merendahkan hatinya, membatasi dirinya dalam daging itu loh. Dalam daging itu dilahirkan loh. Mulai dari level 0 seperti manusia di dalam kandungan. Which is dia itu mulai benar-benar anak gitu kan. Selama 9 months gitu kan. Dan dia itu benar-benar dalam keadaan seperti itu. Makanya dia datang mengosongkan dirinya kan dikatakan. Destin, inilah analogi yang sangat blunder, Dinda. Jadi yang dimaksud dengan maha hadir itu, Itu Alkitab, Abang. sabar dulu, sabar. Itu kuasanya, bukan ekstensinya itu. Kuasanya, saya analogi. Satu tower, ini dia jaringannya Bener kemana-mana. bang, itu nggak Sabar bisa dulu, dibilang kuasa makanya bang. kamu nggak Karena Roh bisa. Kudus memang hadir bang. Sabar dulu, saya analogi. Ini tower, satu ini tower nih. Tapi kemana-mana ini dia bisa. Kamu mau ke WC, kamu nangkap dia punya signal. Kamu mau ke sekolah dia ada. Kamu mau ke kantor dia ada. Apakah towernya juga ini melerot-lerot? Tidak. Itu analogi. Sama dengan presiden kita. Dia ada di Jakarta, tetapi dia bisa tahu. Ada kejadian di mana karena kuasanya dia, karena ada jaringan yang dibawa. Sama dengan itu tadi gitu loh. Nah, nanti kalau begitu Adinda, kamu blunder lagi di 17:8. Kamu akan bersilat lidah lagi di situ. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima. Ada berapa entitas di sini? Pasti kamu blunder. Coba, ini kita bermain rasio, Dinda. Tidak Ya, bisa dipaksakan. artinya, Bang, nanti coba kamu jelaskan ini, Bang, kepada masalah saya. gimana? Sabar dulu ya. Oke, kita lompat dari tadi karena kamu kan melintir. Oh, oke, gitu kan. lanjut, Bang. Oke, coba kamu jelaskan saya, bagaimana sang firman itu menerima firman? Siapa yang memberikan firman kepada sang firman? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Murid-murid, pertanyaan saya, ini sang firman menerima firman dari mana? Silakan. 17:8. Yohanes Sebelumnya 17:8. aku koreksi. Siap bang, tapi sebelumnya aku koreksi dulu ya bang. Ada pernyataan abang yang mau aku koreksi dari Alkitab. Karena abang bilang itu bukan yang kemarin itu bukan Roh Kudusnya, tapi kuasa. Tadi gitu ya bang ya, kuasa kan? Iya, Abang bilang ya, kuasa. gitu ya bang. Iya. Nah aku baca dulu ya bang, Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kenapa ada kuasa Allah yang maha tinggi menaungi Maria? Karena kehadiran Roh Kudus bang. Itu ayat firman Tuhan bang. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Makanya anak itu disebut apa? Sang Kudus. Ya, makanya anak itu disebut Sang Kudus, disebut anak Allah karena Roh Kudus yang turun, Bang. Jadi bukan dari hasil hubungan biologis, tapi Roh Kudus itu sendiri. Allah kan Nggak roh apa-apa, tadi. nggak Kan apa-apa. Abang udah sepakat dengan saya tadi Nggak kan apa-apa. bagi Kristenan kan Allah roh. Elizabeth. Nggak ada Allah roh jenis-jenis lain gitu loh, Bang. Loh, katanya sudah menjadi sah, Ya, Bang? sudah menjadi daging. Dari transenden Ya. menjadi imanen. Bagaimana? Harus Kenapa, konsisten. apa yang bingung, Bang? Nah, Di bagian mana, Bang? Yang saya nggak konsisten. bukan. Tadi kamu bilang masalah Roh Kudus. Roh Kudus sebenarnya itu kayak semacam perlindungan gitu loh. Bukan artinya Roh Oh Kudus bukan bang, salah bang, berlerot. salah bang, Loh. salah bang, salah bang. Bagaimana? Mungkin abang salah tangkap. Aku ulangi lagi ya bang. Jadi Roh Kudus ini turun atas Maria, dialah yang menjadi sang anak itu bang. Dia Loh, Bang. menjadi anak itu.
Kan Roh Kudus menjadi daging, Bang. Kan nggak sesuai dengan Yohanes 1. Oh, Segineto. Yotvevape juga Roh Kudus. Loh, kan Allah adalah roh, Bang. Masa ada banyak jenis roh? Rohnya kan kudus, Bang. Berarti Iya, itu fakta Alkitab, Bang. Ini menarik ini. Waktu Yes. Elizabeth didatangi oleh Roh Kudus, berarti Yotvevape juga mendatangi Elizabeth. Iya, tetapi tidak kepenuhan Allah di dalam Elizabeth. Karena roh itu kan maha hadir, Bang. Tadi kalau di Yesus itu betul-betul kepenuhan secara jasmani itu adalah Yotvevape itu sendiri, Bang. Loh, Karena bagaimana di jasmaninya itu Filipi? betul Bagaimana dari di Filipi dengan telah mengosongkan diri? Nah, begini, Bang, mengosongkan diri artinya dia menjadi daging, Bang, tidak membawa seluruh kemuliaannya. Dia kan datang tidak dengan cahaya yang wajah bersinar seperti dilihat Yohanes itu yang di bukit kan? Dia datang seperti manusia biasa kan? Apanya Ya kan? yang dikosongkan? Gitu loh, Apanya Bang. yang dikosongkan? Apanya yang dikosongkan? Makanya itu dikatakan mengosongkan dirinya. Makanya pada saat dia kembali pun dia kembali kepada kemuliaannya, kan itu dikatakan di Alkitab. Jadi gini, Bang, abangku, biar nanti nggak salah paham. Soalnya gini, Bang, izin dulu ya, Bang. Soalnya banyak juga orang Kristen juga memang kurang paham di area ini, Bang. Jadi di Lukas 1 ayat 35 itu sesuai Alkitab. Jadi Roh Kudus itu gini, Bang, Allah itu kan roh. Abang kan pasti udah tahu kan, menurut kekristenan lah, bukan menurut iman abang lah. Tapi paling tidak abang udah tahu ya, bagi orang Kristen itu Allah itu roh gitu kan. Nah, roh itu cuma satu, Bang. Artinya satu itu bukan aku maksud bisa dihitung-hitung ya. Maksudnya bukan hitungan ya. Tetapi akhirnya artinya nggak ada roh berjenis-jenis yang beda untuk menyatakan dia Yotvevape itu adalah roh. Jadi ketika ada katakan Roh Kudus menaungi Maria, itu adalah Yotvevape sendiri. Roh Yotvevape itu sendiri, Bang. Ya, menjadi daging. Dan dia juga berdiam di dalam dia. Ada kehidupan di dalam roh. Kan roh Yotvevape itu kan hidup kan, kehidupan, dia sumber hidup kan. Nah, di dalam anak, ketika di dalam inkarnenya ada juga hidup gitu loh. Hidup gitu loh kan. Nah, kenapa hidupnya anak ini, daging ini adalah roh itu sendiri juga, roh yang sama gitu loh, Bang. Dagingnya dari roh itu juga, rohnya Yesus adalah roh Yotvevape itu sendiri juga adalah Roh Kudus itu. Jadi nggak ada yang beda-beda, Bang. Gitu. Jadi nanti biar abang bisa menangkap dari pola pikirku bagaimana bergeraknya. That's why aku bilang seluruh kepenuhannya itu secara jasmani loh, Bang, dikatakan. Artinya tubuh itu betul-betul tubuh Tuhan itu sendiri yang inkarne. Itu abang berarti Yotvevape punya daging. Ketika dia inkarne, dia menyatakan diri dalam daging. Sempat punya daging. Enggak, dia inkarne dalam daging, Bang. Di rahim Maria kan? Inkarne kan, Bang? Allah itu roh, Bang. Allah itu roh, itu harus nggak bisa dibuat, dia Bang. Allah itu roh. berinkarnasi. Yes. Berarti sempat menjadi daging. Berarti Yotvevape ini sempat tidak menjadi roh 33 tahun. Enggak, Bang. Gini Bang, aku ulangi sekali lagi ya. Roh itu, Allah itu akan roh. Ini dulu Abang pegang ya. Allah itu adalah roh. Nah, yang disembah sama Israel itu namanya Yotvevape, gitu ya, Bang ya. Nah, Allah yang bernama Yotvevape ini bukan roh-roh yang lain gitu loh, Bang. Allah satu-satunya ini dialah yang berinkarne di dalam Maria, menjadi daging. Jadi tubuhnya itu tubuhnya dia sendiri, Bang. Inkarne namanya, Bang. Berarti tubuhnya Yesus ini adalah tubuh Tuhan. Of course, yes. Berarti daging, Tuhan punya daging. Of course, pada saat inkarne. Betul, Bang. Betul sekali. Nah, terus yang jadi roh siapa? Orang dia udah menjadi daging? Loh. Ya, tapi rohnya dia juga Yotvevape itu, Bang. Kan secara jasmani ya berdiam seluruh kepenuhan Allah. Jadi roh, tubuh, jiwa seluruhnya itu dari roh itu sendiri, Bang. Gitu, Bang. Tunggu. Waktu jadi dia meninggal, Bang. sabar. Waktu dia meninggal 3 hari, dia terpisah tidak dengan rohnya? Oh, pada saat disalib maksudnya, Bang. Waktu meninggal 3 hari, terpisah kan dia? Iya. Nah, ya, kita pakai definisi mati dulu ya istilahnya ya. Tunggu. Iya, dia kan terlepas. Sorry, ini aku delay atau gimana? Aman. Jadi waktu dia meninggal, lalu sempat dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, kan? Itu oke lah. Itu dia katanya itu cuma menggenapi di Mazmur. Oke. Nah, oke.
Cek, aman? Aman Halo? bang, bisalah kira-kira aku tangkap apa kata abang. Enggak, iya. Oke. Lanjut bang, aku kedengeran nggak? Oke. Pada saat dia wafat, ini terpisah tidak antara daging dan roh? Terpisah tidak? Iya dong, betul, Ah. betul. Berarti Yes. roh ini tidak pernah menjadi daging karena dia sempat dagingnya masih ada. Ayo. Nah, gini bang, makanya dikatakan coba. secara jasmania seluruh kepenuhan Allah bang. Jadi tubuhnya Yesus itu, bang sorry aku nge-freeze lihat abang lagi ngomong atau udah dengar Enggak, aku? Abang lagi Dengar ngomong nih. dengar saya. Oke, aman ya, aku ulangi. Aku ulangi ya, Bang. Ya, aku memahami apa yang ingin abang coba pilah gitu. Ya, aku memahami. Jadi ketika secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan Allah itu, Yotevave itu, yang adalah Yesus itu. Jadi tubuhnya, yes, itu dari roh itu sendiri, bang, bukan dari hubungan biologis. Roh di dalamnya itu, mau jiwa, pikiran, ataupun seluruh physically yang dilihat manusia itu secara jasmani itu semua dari roh itu sendiri, bang. Itu maksudnya, bang. Secara total seluruh kepenuhan Allah. Itu maksudnya. Jadi ketika abang connect misalnya nih, tapi waktu ketemu sama Elizabeth nih, ya kan, dipenuhi Roh Kudus juga kan abang bilang kan, nah itu tidak bicara kepenuhan seluruh kepenuhan Allah itu, bang, tidak, tetapi dia memang Allah yang maha hadir, bang. Itu bukti nyata bahwa bayi di dalam kandungan Maria itu adalah Allah yang maha kuasa, bang, gitu. Tetapi dia memang mengosokkan dirinya dalam daging gitu loh, bang, karena keterbatasan Gini, manusia. Destin, kamu nggak gambung. Ini kan waktu dia masih hidup nih. Ini saya kasih contoh nih ya. Ini kan dia masih hidup, ya kan? Waktu disalib nih. Pas dia wafat, terpisahlah antara jasad dan rohnya. Kan begitu. Oke. Ya. Artinya di sini masih ada dua, antara roh yang transenden dan ada tubuh yang imanen. Gitu loh. Karena ini kan tubuhnya nggak hilang barangnya ini, masih ada kok. Ada waktu dia meninggal kan masih ada yang diminyakin oleh Maria kan, artinya masih ada tubuh ini. Lalu ada yang terlepas, yaitu roh. Artinya di ini tubuh ini tidak imanen karena dia masih ada. Orang dia keluar kok. Ayo, bagaimana ini? Nah, begini bang. Jadi ini nanti abang bisa lihat pada saat peristiwa Yesus itu bangkit, ya kan? Tubuhnya itu, bang, tidak diberikan tubuh yang baru. Bukan tubuh kemuliaan yang versi manusia bilang, oh tubuh baru gitu. No. Tetapi semua bekas luka itu di tangan, mau di kaki, mau di lambungnya, yes, itu semua bekas mark itu ada di sana semua. Kenapa? Karena memang tubuh itu dari roh itu sendiri asalnya. That's why nature-nya dia memang Allah sejak Bagaimana akal sehat kita, Destin? Kamu mau campur antara transenden dengan imanen. Satu terlihat, satu tidak terlihat. Bagaimana kamu jalankan akal saya? Ibaratnya kamu itu duduk sambil berdiri gitu loh. Coba gini bang, makanya saya sabar dulu. Tadi ada yang imanen, ya. Nah, keluarlah ini yang transenden ini. Inilah roh keluar. Ya kan, 3 hari dia ke dunia orang mati kan. Nah, ini siapa ini yang 3 hari ke dunia orang mati nih? Siapa ini? Yotevave ya? Yotevave itu sendiri, bang. Yesus. Tubuh di atas siapa yang tinggal ini? Tubuh di atas maksudnya? Tubuh di atas maksudnya? Loh, kan ada tubuhnya di bumi kan ada. Oh, maksudnya yang disalib jasmaninya. Yang di kuburan itu loh, dia kan sempat tuh itu kan roh inkarne, bang, yang sudah menjadi daging tadi. Lah ini yang ke dunia orang mati siapa ini? Ya, roh Yotevave sendiri kan kepenuhan secara total, bang. Roh jiwa itu. Artinya jadi 2, ada yang transenden, ada yang imanen. Begini bang, waktu Yesus bangkit kan aku udah bilang semua tanda-tanda itu terlihat semuanya, oke? Tetapi apa dikatakan? Roh itu nggak punya daging dan tulang loh, tetapi aku punya. Waktu murid-murid yang ngelihat kan, dipegang kan, terus Thomas kan ada mencucukkan jarinya ke tapak tangan Yesus kan yang berlubang bekas paku kan? Jangan kemana-mana dulu. Yang sama ini bang,
perhatikan bang, tubuh yang sama ini dengan daging ini bang, yang ada daging dan tulangnya nih, itu bisa menghilang loh bang, bisa menembus ruang, tidak terbatas ruang dimensi waktu. Itu fakta bang. Bagaimana? Bukan itu, Iya, Pak. Bukan itu, Destin. Coba pahamkan saya gitu loh. Bagaimana antara transenden ini dan imanen itu bisa nyatu gitu loh. Nah, ini agak unik ya kan? Sementara ada yang imanen, yaitu yang masih dikubur tadi. Nah, di dunia ini ya yang nyata masih ada. Waktu 3 hari kan mayat masih ada tuh sebelum pergi kan. Ini ada yang imanen, yang kamu bilang yang transenden ini sudah menjadi yang imanen. Ternyata masih ada juga yang transenden keluar. Nah, artinya ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, betul? lanjut bang. Nah, oke, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan di dunia orang mati kan? Lanjut dulu bang, biar nanti aku jelaskan. Iya dulu, iya apa tidak? Gini bang, Coba. langit ya, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Tuhan itu kan, iya kan? Tetapi ketika dia menyatakan diri dalam daging, iya kan? Dia itu adalah Allah yang maha hadir, rohnya itu. Tetapi Tidak, Destin, karena bisa, dia keluar Bang. dari Bagaimana abang tubuhnya. menjelaskan kalau begitu abang bisa menjelaskan nggak secara jasmania kepenuhan Allah semua di dalam dia? Secara jasmani loh bang. Bukan itu, berarti semuanya jasmani, bulu mata, rambut, semua Allah. Macam mana? Yang disebut Begitu. jasmani itu apa bang? Loh, jasmani semuanya lah. Iya, Masa itu sampai dari roh gini-gininya? itu sendiri bang. Kan roh yang inkarni. Nah, Gini, artinya Bang. waktu Kalau dia gini, mati, bagaimana abang bisa menjelaskan misalnya Hawa dari tulang? Begitu loh, pertanyaan abang itu seperti itu loh. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Manusia yang membatasi Tuhan, tapi bagi Tuhan itu mungkin. udah itu jawaban sepat. Yang saya tanya tadi, waktu dia meninggal, kamu kan bilang roh itu setelah beringkarnya menjadi daging. Oke. Iya. Oke, saya Tapi setuju. jangan lupa bang, jangan lupa dagingnya itu dari roh sendiri yang inkarne ya, jangan lupa ya. Roh itu menjadi daging sendiri kan. Nah, nah setelah waktu dia mati 3 hari, keluar lagi kembali ini roh, tapi dagingnya masih ada. Iya, tapi daging yang dari roh tadi ya, catat ya. Daging yang dari roh kan. Iya, berarti kan itu daging. jangan. Sabar dulu. Dari roh menjadi daging. Oke, menjadi daging nih, roh menjadi daging kan. Nah, sewaktu meninggal, daging masih ada, rohnya keluar. Ayo, dagingnya masih ada, rohnya keluar. Coba, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang mana YTFAV? Yang tidak kelihatan, apa yang kelihatan? Jadi, oke. Silakan dijawab. Jadi gini bang, imanen itu kan mempercayai atau mengimani yang nampak itu adalah dia sendiri yang selama ini tidak kelihatan. Itu istilah imanen bang. Dia yang selama tahu, ini. kelihatan. Iya kan? Makanya aku bilang bang, ketika dia adalah roh menjadi daging, daging ini menyatakan bahwa dia yang tadinya tidak kelihatan menjadi terlihat. Tidak ada perubahan zat, tidak ada perubahan wujud, tidak ada perubahan hakikat. Dia adalah tetap nature yang sama, roh itu. Gitu. Jadi imanen itu lebih kepada yang dipercayai sebagai yang transenden menyatakan dirinya, bukan dua oknum yang berbeda bang. Gitu. Oke, ini yang imanen sudah menjadi dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, betul? Nah, sekarang waktu dia meninggal 3 hari, keluarlah yang tidak kelihatan ini. Terpisah dia. Tapi ya, masih kan ada di yang dalam aku kata Yesus kan? Di dalam aku kata Yesus kan? Berarti dia keluar ini yang transenden, keluar dia nih, roh. Trep ke dunia orang mati. Nah, antara yang transenden dan yang imanen, yang mana yang YTFAV? Bang, gini bang, tadi udah jelas banget loh. Gak ada perbedaan. Ya, dengar dulu bang, dengar dulu. Aku ulangi lagi loh bang, aku ulangi pelan-pelan ya. YTHVH itu kan namanya Allah Israel. Oke, dia adalah roh.
Roh itu menjadi daging, oke? Dilihat orang seperti manusia kan? Oke. Nah, ada dong rohnya juga di situ. Tetapi apakah Ya. itu roh yang bukan Yod-Heh-Vaveh atau roh manusia? No. No. Roh Yesus itu adalah Yod-Heh-Vaveh sendiri. Ya. Gitu loh, Bang. Oke, menjadi Jadi imanen. ketika dia mati, ya Bang ya, ketika dia mati, tubuhnya itu, tubuh yang berasal dari roh yang telah menjadi daging itu masih ada kan di salib itu kan? Masih Ya kan? ada. Tetapi rohnya dia di dalam dia yang Yesus selalu sebut Bapa di dalam aku, itu kemana? Ke Firdaus, ke dunia orang mati. Ke dunia orang mati. Loh, abang nggak bisa Firdaus. bantah. Waktu Yesus Hades. berkata kepada bang, gini bang, bentar bang, abang nggak bisa bantah. Kenapa? Karena itu fakta Alkitab. Pertama, yes, ke dunia orang mati ada. Tetapi banyak orang lupa, waktu Yesus itu disalib, itu kan ada orang diselamatkan tuh, orang yang pemberontak itu yang disalib. Hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Gitu loh bang, ya. Jadi Yesus di dalam Firdaus, ya, dia di mana-mana gitu loh bang. Ke dunia orang mati yang tidak di dalam Firdaus pun dia ada, menyatakan kemenangan itu. Di mana Gitu dia loh, ke Bang. Firdaus? Di mana? Jadi di situ menunjukkan bahwa dia maha hadir, roh itu maha hadir, bisa kemana-mana, gitu loh bang, bisa Di mana dimana-mana. ayatnya? Yesus itu waktu 3 hari dia ke Firdaus. Setahu saya dia ke dunia orang mati. Dunia orang Iya, mati karena itu abang nggak siapa di baca, situ? kan? Loh, terus saya Bang, baca saya. Iya, waktu Jadi, Yesus bilang Yesus bentar aku buka ya. tahu, cuman kan dia ke dunia orang mati, dia bukan ke Ya bang, tapi kan Firdaus. nggak boleh abang menyangkal bahwa dia tidak ke Firdaus. Loh, di mana dalilnya dia ke Firdaus? Oke, saya buka ya bang, sebentar. Lukas 23 ayat 43 bang. Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Lukas 23:43 juga diulangi kan? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu nggak bisa disangkali bang. Artinya apa? Yesus itu maha hadir. Ya, ke dunia orang mati di Firdaus juga dia ada. Salah itu Dinda. Jadi Kenapa orang salah, itu Bang? sabar. Orang itu menunggu 40 hari. Hari ini kata Yesus bang. Hari ini kata Yesus bang, tidak ada menunggu 40 hari bang. Hari ini kata Yesus bang. Nanti kalau kamu saya bawa hari ini telah lahir, masa hari ini lahir Tuhan? Tidak begitu definisinya. Nggak bisa Ketika bang. ada Karena Yesus dalil, bilang hari ini, abang nggak bisa ganti. Saya nggak bisa percaya sama abang. Saya kan percaya Alkitab bang. Loh, Kalau Yesus berkata loh. hari ini, saya ikut hari ini. oke, Gitu, ketika ada dalil, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, hari ini ya, hari ini hari, mana ada Tuhan lahir? Tidak begitu mananya. Itu dikatakan kepada siapa bang? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Siapa yang berkata kepada siapa bang? Malaikat. Kepada siapa? Kepada siapa, Maria atau siapakah atau apa siapalah itu kita nggak tahu juga lah. Jadi ketika dia mengatakan hari ini, apa yang dilakukan para gembala-gembala itu? Langsung nah, bergerak. hari, nah kan hari ini dia bilang Iya. Ketika Hari ini. dikatakan hari ini, bang, kenapa abang memaksa saya harus bilang bukan hari ini? Itu masalahnya, bang. Saya Sabar. bisa keluar dari Alkitab, bang. Gitu loh, abangku. jadi jadi bukan itu. Jadi maksudnya saya tadi, makanya saya kejar kamu. Jadi kamu punya Yod-Heh-Vaveh ini ada dua. Ada yang transenden, ada yang imanen. Itu konsekuensi logis yang harus kamu terima. Nggak bisa, bang. Nggak bisa, bang. Karena yang menjadi daging itu adalah dirinya sendiri, bang. Nggak bisa. Kan itu kan Loh, penawaran yang- abang. Nah, yang menjadi daging ini siapa tadi yang meninggal? Daging ini. Itu Yod-Heh-Vaveh yang sama, bang. Nah, Yod-Heh-Vaveh. Yang Terus yang menjadi turun, daging itu Yod-Heh-Vaveh yang Ah, sama. yang roh ini yang keluar siapa ini? Ya, Yod-Heh-Vaveh yang sama, bang. Kan Nah, ada yang berarti ada menjadi dua. daging, kan? Nggak Ada dua. dua, bang. Itu kan yang sama. Bagaimana mungkin? Kan itu yang Bagaimana sama. mungkin transenden nyampur Gini, dengan Bang. imanen? Ini rasional Gini, kita, Bang. Desti. Gini bang, yang abang lihat, yang dilihat orang Yahudi itulah yang selama ini yang hati itu loh bang. Paham nggak abang? Jadi bukan Yod-Heh-Vaveh 2, enggak. Justru abang penalaran abang itu agak terlalu nggak mencapai gitu. Ketika Yod-Heh-Vaveh menjadi daging, tetapi dia juga menjadi kehidupan di dalam daging itu, roh itu sendiri. Kenapa abang jadi bingung?
Loh, waktu Kan dia Bapak memiliki mati kehidupan jadi di dalam mayat. dirinya, anak memiliki Sabar. kehidupan di dalam dirinya. Waktu Di dalam dia anak jadi itu mayat adalah Bapak itu sabar. sendiri gitu loh Bang. Sabar. Waktu dia Gitu menjadi loh Bang. mayat, Jadi bukan ada mayat dua ini- pribadi yang berbeda, no sama sekali Sabar. enggak. Waktu dia menjadi mayat, ini kan mayat YHWH. YHWH, betul? Mayatnya ini loh. Mayat ini adalah daging. Kelihatan, imanen. Ini mayat YHWH. Konsekuensi logis, kamu punya Tuhan pernah mati satu yang menjadi daging. Sempat dia terkaku 3 hari. Kaku ini Tuhanmu ini. Yang imanen. Itu logis. Kamu harus terima. Tetapi untung ada serepnya yang Konsekuensi keluar. logis kedua apa Bang? Aku agak Konsekuensi logis kedua, untungnya ada yang masih transenden, dia keluar ke dunia orang mati 3 hari. Jadi ada serep dia di situ. Seandainya roh ini tidak ada, selesai kamu, Tuhan mati 3 hari. Jadi kau punya dua, ada yang transenden, ada yang imanen. Coba, kalau Gini, Bang. roh itu menjadi inkarne, menjadi daging, sabar dulu. Oke. Kalau roh sudah berinkarne menjadi daging, artinya sudah full di dalam daging itu adalah roh yang berinkarne. Tetapi ternyata di dalam daging itu masih ada roh. Berarti roh itu tidak pernah menjadi daging, karena di dalam daging itu masih ada roh. Buktinya di mana? Dia keluar waktu mati. Gampang kok. Coba kita pakai nalar, Destin. Ini buang dulu kau punya doktrin. Bang, sorry Bang. Iya. Bang, bisa ulangi sebentar Bang. Coba tes dulu sebentar ya. Ini aduh. Iya. Aku ngelihat Abang nge-freeze soalnya. Oke. Bang, bisa di off cam bentar mungkin biar sinyalnya ini pas Abang lagi ngomong Abang nggak terlalu dekat di aku Bang. Cek. Coba, Bang. Masuk, Pastor Loding, monitor. Monitor, Pastor Loding. Iya, jelas. Oh, foto Aman. ya? Oke, aman ya? Aman. Jadi gini, Ya, aman. saya akan bisa buktikan bahwa roh itu tidak pernah menjadi daging. Nah, contoh ya, kamu bilang roh berinkarnasi menjadi daging. Buktinya, waktu dia mati, dia meninggal ini ya, pernah menjadi mayat. Ya, mayat ini loh, daging ini kan daging Tuhan. Ini kan daging Tuhan. Tetapi ternyata di dalam daging Tuhan itu masih ada roh. Waktu dia mati 3 hari, keluarlah rohnya itu. Nah, jadi konsekuensi logis yang kamu harus terima, YHWH ada 2. Ada yang mati 3 hari yang jadi mayat itu, dan ada yang roh yang turun ke dunia orang mati. Begitu, Destin. Silakan. Oke. Mas, Boleh on cam lagi Bang, nggak Jenny. apa-apa Bang. Silakan. Cuman pas Abang ngomong kayaknya off cam dulu biar aku lancar nih. Ya, Boleh Bang, silakan. mau on cam Bang biar nggak kena ini sama TikTok. Biar nggak kena ini. Ya, oke. silakan. Jadi karena Bang tadi bilang berarti ada konsekuensi 2 nih Destiny YHWH-mu, 1 yang jadi daging, 1 yang jadi roh, kan gitu kan. Jadi ada Ya. kesimpulan berarti jangan-jangan bukan roh ini loh yang jadi daging, kan ibaratnya gitu kan pemahaman Abang Ya. kan. Nah, jadi gini Bang, ketika firman itu menjadi daging, kan aku udah jelas bilang tadi itu kan dari roh itu sendiri. Nah, begini Bang, contohnya nih Bang Papi Gembala nih, rohmu itu dan dagingmu itu apakah 2 Papi Gembala? Loh, kan melekat. Saya bisa meninggal, cabut, roh ada. Melekat dia dua-dua. Ya, apakah Abang 2? Loh, daging dengan roh masa mau disamain, Destin? Aduh, Iya, tetap aja beda. gini, apakah yang namanya Papi Gembala itu ada 2? Coba jawab jujur Bang. Itu pribadi, saya pribadi 1. Satu kan? Jadi ketika YHWH itu dia berinkarnasi dalam daging dan kepenuhan kemana Bang ya? Terus Nggak ada. lanjut. Halo Bang Papi Gembala. Masih Ya, ada? lanjut. Ya, jadi ketika dia kan Bang menjadi daging, kan dikatakan kalau Destiny itu Bang nggak bisa ngomong di Enggak, tunggu dulu, Karena seluruh kepenuhan itu- sabar, Destin. Kamu kok analoginya jadi ke Tritunggal, trikotomi? Enggak sih, nggak ada Bang. Nggak ada di Tadi mana? ada tubuh, ada roh, ada Kan dari tadi aku roh. kan bilang roh itu menjadi daging. Nggak mungkin. Bukan. Kan roh itu Kamu menjadi analoginya ke saya tadi. Ini ada tubuh saya, Iya. ada roh. Kamu Iya. kok larinya ke Tritunggal? Abang satu pribadi apa 2 apa 3? Satu pribadi.
Ya udah, demikian juga ketika roh itu keluar dari tubuh, itu adalah tubuh Yesus, roh Yesus, bukan dua Yesus gitu loh, Bang. Kok jadi Tritunggal? Coba masuk. Justru guru bukan Gembala. jadi Tritunggal dong, Bang. Ini menarik. Justru bukan jadi Tritunggal dong, abangku. Iya, karena ketika rohnya Yesus itu keluar ya ke Firdaus, ke dunia orang mati, bukan berarti Yesus itu jadi ada dua gitu loh. Sama kayak misalnya Papi Gembala nih mati nih, bukan akan jadi dua gitu loh. Satu rohnya ada kemana-mana melayang-layang misalnya, Terus. rohnya masih ada di kain kafan misalnya kan, bukan berarti Papi Gembala jadi dua pribadi kan, gitu loh maksudnya, Bang. Liar aing. Masuk Pastor Roni dulu, saya close cam dulu. Grip masuk dulu, Bang. Oke, Bang. Coba. Enggak apa-apa. Lanjut dulu ya, Pastor Roni ya. Tapi aku mau nanya, suruh nanya Mbak Destiny. Ada Silakan. perkataan roh itu menjadi daging di mana, Mbak? Yohanes, Bang, Yohanes 1:4 di Yohanes 1. Ya, Bang. sore siapa? Padi. Lanjut tadi. Liar aing. Di mana, Mbak? Di mana, Mbak? Yohanes, Bang, firman jadi daging itu kan. Firman apa roh itu tulisannya, Mbak? Sang firman itu kan roh, Bang. Firman itu roh. Allah kita itu roh, Bang. Firman. Bang, tadi kan makanya aku jadi jelasin Allah dari itu roh saya pernah baca, Mbak. Ya, sang roh firman saya nggak itu, pernah baca. sang firman, sang nama itu gelar-gelar sebutan bagi Yod-Heh-Vav-He. Yod-Heh-Vav-He itu adalah roh, Bang. Jadi ketika Abang bilang sang firman menjadi daging, itu adalah gelar pribadi itu sendiri, Bang, yang menjadi daging. Gitu. Jadi roh ya, Bapak roh gitu. Firman Iya, roh. Bang. Roh Kudus roh. Iya dong. Semuanya roh. Kan satu itu, Bang. Nah, ketika disalib, Yesus disalib, itu yang disalib tubuhnya, dagingnya, apa rohnya? Roh yang inkarnenya, Bang, kan daging, jadi daging tadi kan di awal. Nah, dagingnya itu yang disalib, ya kan? Roh itu kan bukan sesuatu yang physically bisa terlihat, Bang. Ya kan? Tetapi ketika dia inkarnate, ketika dia inkarnate, gitu. ini abangku, Bang Jemi. Jadi gini, Bang Jemi. Kan Allah itu adalah roh. Nah, itu adalah pemahaman Kristen yang tidak bisa diganggu gugat. Abang terima dulu ini sebagai informasi, kan bukan untuk diimani. Jadi bisa Oh iya, dilihat itu dari informasi sudut pandang benar, kekristenan. saya setuju. Yes, gitu, Bang. Jadi Allah kita yang ada Allah kita. Jadi Allah yang adalah roh ini, Lord lah inilah gitu pengucapannya. Nah, Yod-Heh-Vav-He ini, Bang, ya kan, dia adalah Sang Kudus, disebut yang benar, yang Maha Kudus, Roh Kudus itu sendiri, Bang. Rohnya kudus, karena kan di mana ada dia, ya kan, itu bicara tentang kekudusan gitu loh, Bang. Ya, jadi Roh Kudus ini menaungi Maria kan. Nah, menjadi daging dikatakan kan Sarx Egeneto, Bang. Tertulis Roh kan. Kudus menaungi, sebentar Mbak. Iya. Roh Kudus menaungi Maria dan kuasa Allah yang maha tinggi. Nah, gitu. Jadi Roh Kudus turun atas Maria dan kuasa Allah yang maha tinggi menaungi dia. Jadi Roh Kudus itu turun. Nah, bagaimana dia menjadi daging itu kuasa yang maha tinggi, Bang. Jadi bukan dari sperm, bukan dari sel telur, nggak ada kaitannya, Bang. Dari sudut hakikat, ya, Bang. Jadi kan, Bang, nah, ketika dia menjadi daging, dikatakan kan juga seluruh kepenuhan Allah itu di dalam dia juga secara jasmani. Ya, terlalu jauh. Jadi tapi begini, baik Mbak. tubuh yang dilihat ya, itu. ngerti. Bentar, Bang. Jadi jadi tubuh yang dilihat itu, tubuh yang terlihat itu sama mata itu, nah itu adalah ya tubuh Allah itu sendiri yang inkarne gitu loh, Bang, dari sudut pandang Ya, kekristenan. pertanyaan saya gini, Mbak. Soalnya kemana-mana sih ayatnya ya. Jadi Bentar dulu ya, Bang. Aku minum dulu ya, Bang. Aku harus silakan. Bentar ya, aku minum dulu. Santai. Bang Woding mau masuk, silakan Bang Woding. Tidak. Terkadang haus dengan apa muter-muter sendiri, jadi mau gimana lagi kan. Sehingga kalau Soalnya itu udah lama kan, Bang, udah lama kan katanya kalau untuk kesehatan tuh, Bang, kalau untuk kesehatan katanya kalau bisa 30 menit sekali tuh kita kan minum setengah gelas gitu loh. Ini udah hampir 1 jam belum minum lah aku, Bang. coba Mbak, simpelnya begini, Destin di Ya, apa? silakan Pak Jenny. Silakan Pak Jenny. 1 Timotius 6 nomor 16 itu bagaimana bunyinya ya? Bagaimana pemahamannya itu? 1 Timotius 6 nomor 16. Pemahamannya bagaimana? 1 Timotius 6 nomor 16. Satu tip. Nah, gimana isinya, Pak? Nah,
Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takhluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini Tuhan atau bukan, Bang? Yotevave, Bang. Iya, Tuhan Elohim atau bukan? Israel itu, Bang. Saya tanya begini, itu Tuhan atau bukan? Yotevave itu Tuhan ya kita, Bang. Oke, Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terlihat ini? Yang tidak terhampiri, tidak dapat Nah. dilihat oleh manusia. Bagaimana caranya itu? Silakan. Mantap. 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 Pertanyaan bagus. Enak gini nih, aku senang nih. Jadi bagaimana kita bisa mengenal dia yang tidak terhampiri itu? Makanya dia datang menyatakan dirinya, Bang. Makanya dikatakan Yesus itu adalah gambar dan wujud Allah yang gak kelihatan itu. Gitu loh, Bang. Jadi ada satu peristiwa nih, Bang. Sebentar aku buka dulu ya. Di Yohanes nih. Bentar, aku satu device soalnya. Jadi di Yohanes itu, Bang, ada suatu peristiwa. Jadi Yesus mengajak ada 3 muridnya tuh, Yakobus, Yohanes, Petrus, ya kan, ke atas bukit tuh, ya kan. Nah di situ mereka melihat Yesus itu wajahnya itu terang sekali seperti matahari, bajunya berkilat-kilat, berkilau-kilauan. Nah itulah yang mereka lihat itu, ya kan? Bagaimana mungkin manusia bisa seperti itu, logiknya kan, Bang, gitu kan? Bukan maksudnya wajahnya glowing ya, Bang, tapi betul-betul terang sekali gitu loh. Jadi itulah makanya Yohanes mengawali tulisannya itu, dialah terang sesungguhnya itu. Nah, aku buka dulu ya, Bang, ya. Ayat 4. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini Yesus ya, Bang. Dan tanpa dia, Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya kan? Jadi ia telah, aku lompat 10, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Jadi Yohanes sudah memulai dengan tulisannya dengan mengatakan bahwa yang mau dituliskan ini, kisah itu adalah kisah pencipta loh. Ya, Injil Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, nya itu Yesus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Gitu loh, Bang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi makanya Yohanes ini kan juga menjelaskan ya bahwa dia adalah sang terang itu, Bang. Sang terang yang tidak terhampiri itu mengosongkan dirinya, menyatakan dirinya dalam daging. Makanya waktu dia bangkit ketemu tuh kan dengan Paulus. Paulus melihat apa? Dia melihat terang sekali, seperti lebih terang dari matahari mengelilingi dia kan, sampai dia buta, ya kan? Sampai dia buta. Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Apa kata Paulus? Siapa engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang dilihat Paulus itu apa? Terang yang sangat terang sekali. Tetapi berkata dia berfirman, akulah Yesus. Jadi itu, Bang. Jadi terang yang tak terhampiri itu bagaimana kita bisa mengenalnya? Dia menyatakan dirinya karena ia adalah cahaya dan gambar kemuliaan Allah itu sendiri. Wajah Allah itu sendiri. Gitu, Abang. Oke, baik. Oke, baik. Penjelasannya itu bagus, tapi itu sangat sulit untuk dipahami. Tapi sabar, saya sambut tamu dulu. Bang Hamba Hina. Ya, selamat sore buat Pak Ustadz. Hamba Hina. Ya, apakah tadi Bang Ambahina sudah nyimak tadi dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bu Pendeta Destin ini? Ya, saya sudah menyimak. Mungkin Anda mau masuk sedikit atau gimana? Silakan. Jemaat biasa loh aku, Abangku. Bang, Jangan loading aku jemaat biasa, Bang. Begini, Destin. Pemahaman Anda itu pendeta, pemahaman pendeta loh. Saya sangat akui pemahaman Anda itu. Saya harap kita kasih, Bang. Tapi aku bukan pendeta ya, Bang. Ya, oke, Bang. Silakan. Oke, Bang, lanjut, Bang. Ya, jadi pemahaman itu sangat-sangat keliru. Tapi saya nggak bantah, itu secara manusia itu wajar. Jadi itu pemahaman secara manusia, secara dunia ini. Maka dikatakan kita jangan memahami kebenaran daripada Bapa itu dengan kebenaran manusia. Maka kita akan jadi terkutuk. Di mana ayatnya? Yeremia 17 ayat 5. Nah, ini yang banyak dalam kekristenan. Makanya kita pahamilah secara hakikat atau secara ilahi atau secara Bapa itu sendiri.
Bagaimana? Dalam Yohanes 4 ayat 23, dalam Yohanes ayat 4 ayat 24. Nah, siapakah Allah itu? Siapakah Bapa itu? Tidak terlihat. Bapa itu adalah roh. Ya, bukan manusia. Jadi mengapa? Makanya kita nanti gagal. Makanya dikatakan jangan ada ilah-ilah lain padamu. Sekalipun Yesus adalah manusia yang suci atau manusia yang paling sempurna, dia tidak akan menjadi Tuhan. Manusia tetap menjadi manusia. Ya, kita harus pahami dulu sampai sana. Manusia tetap manusia. Ya, Tuhan tetap Tuhan. Konsep Tuhan yang sebenarnya adalah sebelum ada manusia atau sebelum katakanlah sebelum ada langit dan bumi, bahwa Tuhan sudah ada. Siapa itu? Itulah Bapa, pencipta langit dan bumi ini. Ya, kalau secara Kristen namanya Bapa. Ya, tapi kalau secara namanya Muslim namanya Allah. Ya, itu siapa? Itulah Tuhan yang tidak terlihat tadi. Makanya dalam kekristenan itu diajar untuk mengimani secara yang tidak terlihat. Di mana dalilnya? Ibrani 11 ayat 1. Berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat Tuhan, melainkan percaya. Nah, ini iman. Jadi bukan yang harus kita lihat. Jadi sekalipun tidak ada Yesus di dalam dunia ini, saya tetap percaya kepada Bapa. Nah, itu kuncinya. Ya, saya percaya tetap ada Tuhan, itu ada. Apa buktinya bahwa Tuhan ada? Langit dan bumi ada. Apa lagi buktinya bahwa Tuhan itu ada? Kita hidup. Itu buktinya. Gampang sederhana itu, karena Tuhan itu tidak pernah menyusahkan kita, saudara. Ya, jangan kita berbelit-belit. Kita katakan manusia menjadi Tuhan. Maka dikatakan dalam Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7. Apa dikatakan di sana? Siapa orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia ini sebagai manusia? Yesus itu datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Adalah penyesat. Jadi kalau kita tidak percaya dia sebagai manusia, kita penyesat. Kalau kita percaya dia yang datang ke dunia ini sebagai Tuhan, itu penyesat. Nah, bagaimana supaya kita jangan penyesat? Bagaimana supaya kita jangan antikris? Kita harus percaya bahwa dia datang ke dunia sebagai manusia. Nah, itu intinya. Kita harus percaya, bukan sebagai Tuhan. Jadi kalau sebagai Tuhan kita percaya datang ke dunia ini, berarti kita salah. Firman Tuhan itu akan salah, akan bertolak belakang. Ya, dikatakan di sana, orang yang tidak percaya akan datang ya ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, penyesat-penyesat. Yang orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia ini sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Jadi orang yang mengatakan Yesus datang sebagai Tuhan, itu penyesat. Jadi harusnya kita percaya dia datang sebagai manusia, tapi manusia yang bagaimana? Manusia yang utusan yang daripada siapa? Daripada Bapa, sebagai manusia yang mulia, yang suci. Maka dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, benar. Itu enggak salah. Jadi pertanyaan, makanya kalau kita ingin sampai kepada Bapa, kepada Maha Pencipta, kita harus seperti manusianya Yesus. Bang Robin, Atau pertanyaannya ya, jadi gini Bang Robin. Bang Destiny bilang Yesus itu masuknya roh. Menurut Bang Robin manusia, mana yang benar nih di antara kalian berdua? Nah, jadi begini saudara. Jadi sebenarnya itu roh itu hanya peribahasa. Jadi sebenarnya itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlihat. Itu maksudnya. Kan roh sama dengan Tuhan. Roh kan ada yang nggak pernah bisa lihat roh. Kan tidak ada. Makanya kami diajar menyembah dalam yang tidak dalam kebenaran. Nah, gitu. Itu diajar. Jangan menyembah dalam yang terlihat. Seperti Yesus kan terlihat. Sekalipun orang Yahudi melihat, sekalipun zaman kita nggak pernah melihat dia. Tapi intinya kan dia terlihat. Makanya ada ilah-ilah lain nanti. Itu akan bertolak belakang dengan firman Tuhan mengatakan ya, 10 hukum perintah daripada Bapa itu. Jangan ada patung bagimu. Jangan ada ilah-ilah. Ya, silakan. Jadi sebentar saya nanya. Jadi Yesus itu terlihat. Jadi Yesus manusia kan? Benar. Nah, coba itu Mbak Destiny gimana? Halo Mbak Destiny, monitor. Jadi beda sedikit lagi. Jadi intinya begini aja. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada Yesus atau nabi-nabi, rasul-rasul, Tuhan sudah ada. Itu intinya. Itu iman saya sebagai Kristen sejati. Ya, silakan. Oh, sorry. Saya pikir tadi Bapak Muslim. Jadi saya coba diam, saya berpikir Bapak lagi khotbah ke teman-teman Muslim. Jadi saya memaklumi. Tapi Bapak mengaku Kristen ya. Jadi Ya. kalau Bapak mengaku Kristen, Bapak tidak percaya Yesus itu pencipta langit dan bumi? Tidak. Ya, Bapak bukan Kristen berarti ya Pak ya. Mohon maaf. Itu kan menurut dunia. Itu sah-sah saja. Saya nggak bantah. Enggak Pak, saya bicara Sekarang begini, itu kan saya bicara hanya menurut Kau Alkitab lahir, Pak. kan? Makanya Sebelum gini kau Pak lahir. Hamba, gini. Tadi Begini, dari tadi saudaraku, diskusinya nggak sehat usah loh. bertele-tele. Dari tadi Sebelum kau diskusinya lahir, sehat saya loh. udah mengetahui itu. Sebentar Sebelum Pak. kau lahir, kau Saya sangat kagum. Ya, Tahu sudah nggak, kau Pak? lahir, baru kau Saya mengetahui sangat itu. senang dengan Kau teman-teman sama-sama Muslim senang. ini. Jangan kau katakan Mereka kau tahu datang sekali. di sini. Sebentar, Pak. Saudara, jangan kau Host, pernah boleh bikin ditenangkan manusia dulu nggak, ada di host? sini. Boleh ditenangkan Kalau dulu kau nggak, tahu host? kebenaran, Host, lakukanlah boleh itu ditenangkan pribadimu. dulu.
jangan kau sampaikan di sini. Brother boleh ditenangkan dulu. Iya, sabar. Di Sabar, sebentar. kau seperti yang baik. Bang Hamba Hina, Suci, silakan. Ini dulu. Ya, Bang Hamba Hina, Sebentar, ya. ya sabar begini, kita di sini kan kita edukasi kan. Jadi begini mohon maaf ya Destin. Jadi begini, mungkin kami sudah tahu bahwa di dalam kekristenan itu paham itu berbeda. Nah, ketika Tuhan dipertemukan kalian di dalam satu komal ini, apalagi komal saya, beredukasilah. Begitu, yang menilai kita kan penonton. Ya, jangan menghakimi Mana yang seperti masuk itu kita? tadi. Nah, sabar. Jadi saya sangat sepakat dengan Bang Hamba Hina tadi mengatakan 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesal telah bermuncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Itulah si penyesal dan antikristus. Nah, dan buat untuk Bang Hamba Hina, ketika sudah dikasihkan begitu, biarlah Bu Pendeta ini untuk menyampaikan. Narasi Anda saya mendukung. Tetapi di sisi lain Anda bersabar, kita lihat yang menentukan kan, terkadang orang kalau berbicara agama tidak berlandaskan dalil, maka dia terus merangkai kata sampai dia mentok sendiri. Biarkan dia tanggapi dulu, Pak. Silakan lanjut. Iya. Jadi gini, thank you Bang Loding. Jadi gini Pak Hamba Hina, ketika Anda tadi naik langsung bernarasi. Gak usah kepada saya, Bu. Jangan kau pernah menghakimi saya. Gak usah sampai kepada saya. Dari tadi saya pernah menunjuk Anda. Oke? Maksudnya gimana? Maksudnya? Jangan kau sampaikan kepada saya. Bagaimana nih Bang Loding ini? Bang Loding, turunlah aku ini Bang Loding. Oke, kalau begitu, silakan. Kau berbicara. Jangan turun, Pak. Sabar Bang Hamba Hina. Bang Hamba Hina sabar. Santai sebentar Bang Robin. Ya. Nyantai. Ini Pak Penting dia jangan sampai kepada saya. Oke, sabar begini. Kepada Maha Pencipta. Begini aja Bunda. Silakan. Oke. Apa sih? Oke, Ngomong apa sekarang sih Pak? ya, oke, Jangan sekarang apa sih? sabar Bang Hamba Hina, sabar. Kita sama perempuan ini ingat satu ya. Yang pertama itu perempuan tidak bisa kalah. Kalau sama fitrahnya Bang. Sabar, kita di sini ranah diskusi ya, diskusi kita marah-marahan, gontok-gontokan itu biasa. Tetapi kalau untuk pribadi jangan sampai kita ke situ. Ya. Mungkin ini pemahaman dia. Kalau pemahaman dia salah, silakan Bang Hamba Hina luruskan pakai dalil. Saya sangat mendukung pemahaman Bang Hamba Hina, tetapi beliau ini juga punya pemahaman sendiri. Kita dengar dulu bagaimana penjelasan dia dengan ayat-ayat yang tadi Bang Hamba Hina kasih keluar tuh 2 Yohanes 1 nomor 7. Begitu, bahkan saya mendukung lagi, saya tambah satu ayat di mana Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti tujuan Yesus datang ke dunia itu menyatakan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Silakan Bang Bu Pendeta Destin. Kita mute dulu Bang Hamba Hina ya. Jadi gini, jadi biar pelan-pelan dulu nih Bang, ya kan? Jadi biar tenang. Jadi aku harap Tapi tunggu dulu. Jangan sampai ke saya ya. Gini. Kalau kamu menyampaikan, sampaikanlah kepada pribadimu. Saya dan Jadi gimana ini? Ya udah Abang mau diskusi apa enggak nih? Saya turun atau Abang turun atau gimana maunya? Silakan.